bahwa seorang presiden lebih baik bersikap netral ketika dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan netralitas dari seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya adalah akan membawa dia ke kursi guru bangsa, ke kursi seorang negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mengejutkan memang ketika Anies Baswedan memuji Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Kenapa dikatakan mengejutkan? Kita baca berita ini. Ini sebuah berita yang menampilkan Anies Baswedan memberikan pujian kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Kita baca beritanya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Anies memuji Presiden ini karena netral jelang lengser dari kekuasaan. Berita ini Jumat 3 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Anies Baswedan memuji Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Partai Demokrat sebagai komponen penting menjaga demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi, baik saat berada dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan, kata Anies di ruang konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat. SBY, kata dia, adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pesta demokrasi pada tahun 2004. Dia menilai selama memegang kekuasaan sebagai presiden, SBY adalah contoh pemimpin yang tidak hanya menjaga iklim demokrasi, tetapi juga menjaga etika demokrasi, ujar dia. Anies menuturkan bahwa SBY juga berhasil menjaga netralitas saat dalam penegakan hukum maupun di dalam proses pergantian kekuasaan. Sebelumnya, Anies Baswedan bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, 2 Maret pagi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY bersama kader Partai Demokrat menerima kehadiran Anies dengan hangat. Di depan kita sudah hadir calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan, ujar AHY memperkenalkan Anies kepada para kader dan simpatisan yang memadati halaman kantor DPP Demokrat. Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita, lanjutnya. Lebih lanjut, Anies mengajak para kader, simpatisan dan konstituen Partai Demokrat untuk merapikan barisan dan solid dalam perjalanan memperjuangkan perubahan dan perbaikan ke depan. Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang, membutuhkan stamina, kesiapan, ketangguhan, dan insya Allah menyaksikan yang hadir di sini, kita optimis bisa melewati ini semua, kata Anies menyampaikan.
Agenda Anies ke kantor Partai Demokrat adalah ingin bertemu dengan jajaran Majelis Tinggi Partai Demokrat pasca dirinya secara resmi diusung oleh Partai Demokrat pada 26 Januari 2023 yang lalu. Sahabat BN, pada awalnya kita tentu ketika membaca judul berita ini menganggap berita ini hal biasa. Anies Baswedan seorang yang didukung dan diusung atau dicalonkan Partai Demokrat tentu saja akan memuji SBY dan Partai Demokrat. Tentu itu yang keluar dari benak kita ketika membaca atau mengetahui judul berita ini. Tetapi yang menyentuh adalah ketika Anies mengatakan bahwa yang membuat dia memuji Presiden ke-6 SBY adalah karena Presiden SBY netral di dalam bersikap ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari dirinya kepada penggantinya dalam Pilpres di akhir masa jabatan SBY dulu tahun 2014. Rakyat memang tidak mendengar waktu itu ada endorse, ada dukungan-dukungan yang begitu kentara dari SBY untuk penggantinya. Tidak ada. Kita tidak melihat dulu SBY kasak kusuk, sibuk mencari penggantinya dan menyampaikan kepada publik tokoh-tokoh yang didukungnya untuk menggantikannya. Memang tidak kita dengar. Dan ini pun tampaknya juga sama dengan para pendahulu SBY yang juga tidak sibuk mengendorse orang-orang yang akan menggantikannya, apalagi mendukung. Jadi ini mungkin yang menarik ketika Anies memuji SBY. Tapi kalau mengatakan soal-soal yang formal, itu kan soal sudah biasa. Tidak mengejutkan lagi bagi kita kalau Anies memuji SBY. Tapi kalau khusus untuk yang satu ini memang menarik. Sebab ini perlu menjadi contoh ke depan maupun untuk yang sekarang. Bahwa seorang presiden lebih baik bersikap netral ketika dia akan mengakhiri masa jabatannya. Lebih baik netral. Dan netralitas dari seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya adalah akan membawa dia ke kursi guru bangsa. Ke kursi seorang negarawan yang akan dikenang oleh rakyat selama-lamanya nanti. Ini. Jadi sahabat BN, netralitas bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya terhadap capres-capres yang akan maju sangatlah penting. Kalau dia ingin namanya selalu baik sampai nanti dia tidak lagi menjadi presiden. Sampai nanti dia sudah tiada. Tetapi kalau dia tidak bersikap netral, kalau dia menampakkan diri mendukung, mengendorse calon-calon tertentu, tokoh-tokoh tertentu untuk menggantikannya, sangat mungkin akan menjadi catatan sejarah yang kurang baik bagi
generasi muda bangsa ini ke depan. Bisa saja nanti suatu saat, di suatu era, rakyat akan mengatakan, tuh, waktu dulu itu, presidennya itu, yang tidak netral, ketika dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dia berpihak, dia mengendorse. Itu nanti mungkin akan dibaca oleh generasi penerus bangsa. Kalau seorang presiden ketika akan mengakhiri masa jabatannya, dia sibuk mengendorse, sibuk mencari penggantinya. Dan berbagai pertanyaan tentu akan muncul. Kenapa seorang presiden kok sibuk mengendorse, kok sibuk mencari penggantinya? Padahal dia sudah seharusnya menyerahkan kepada rakyat. Karena dulu dia menjadi presiden adalah karena pilihan rakyat. Ada apa ini? Tentu akan menjadi pertanyaan bagi rakyat. Apakah ada rahasia yang takut nanti diketahui oleh presiden penggantinya? Kalau presiden penggantinya tidak orang yang benar-benar dari dia. Sahabat BN, kita menginginkan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 adalah pilihan rakyat. Bukan pilihan seseorang. Bukan pilihan seorang elit. Tetapi pilihan rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.